Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Selain kemunculan Ethan Hunt, tanpa diduga Samuel Bauer juga muncul di tempat itu. Auranya saja sudah mampu membuat semua orang terlempar. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6810 sampai 6814. Chapter 6810. Ethan Hunt, kamu memang memiliki karakter. Tapi kamu berani secara terbuka tidak mematuhi perintah para tetua Kementerian Perang. Aku sarankan padamu, yang terbaik adalah memanggil tetua Kementerian Perangmu sesegera mungkin. Atau, kamu akan menunggu panggilannya. Pada saat ini Lenny Bennett sangat bangga seolah-olah dia telah menangkap seorang penjahat. Aku khawatir jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan membuat langkah yang salah. Ethan Hunt memandang dengan acuh tak acuh, memandang Lenny Bennett dengan dingin. Baginya, tidak ada puncak yang bisa dibandingkan dengan pentingnya pelatih kepala. Tapi masalahnya adalah, dia tidak bisa memberitahu sesepuh dari Kementerian Perang mengapa dia mengambil langkah kali ini. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang tegas seperti Ethan Hunt sedikit mengernyit. Namun, ekspresinya segera kembali tenang, dan dia berkata dengan ringan. Sepertinya Grand City tidak sehebat yang kamu banggakan. Aku lebih yakin sekarang, kamu selalu polos. Maaf, percuma ada yang menelepon malam ini. Aku tidak akan memberikan wajah siapapun. Setelah suara itu turun, Ethan Hunt langsung mengeluarkan ponselnya dan menghancurkannya dengan keras. 500 batalion kamp pedang lainnya juga mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama, dan menghancurkannya dengan keras. Apa itu semangat militer? Ethan Hunt dengan tegas memerintahkan. Area terlarang Kementerian Perang ditutup. Lenny Bennett menyipitkan mata ke arah Harvey York yang tidak jauh, dan berkata dengan dingin. Perwakilan York. Masalahnya telah berkembang sampai titik ini, aku khawatir kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jika kamu adalah orang yang cerdas, kamu harus tegas sekarang lepaskan mereka, lalu bujuk Ethan Hunt untuk pergi. Karena jika demikian, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Jika kamu memiliki kemampuan, lenyapkan Neve Foster. Aku lebih suka melihat, siapa yang akan berdiri paling akhir. Setelah suaranya turun, Lenny Bennett melambaikan tangannya. Segera, di benteng sebelumnya, pria dan wanita berseragam dengan senjata api, bulu merak, dan jarum hujan badai muncul. Semuanya menghadapi batalion kamp pedang dengan wajah acuh tak acuh. Jelas, selama ada perbedaan pendapat, kedua belah pihak akan bertarung. Melihat suasana tegang saat ini, ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Jarum hujan badai di tangannya masih menempel di dahi Neve Foster, dan dia menusuknya berulang kali. Seolah-olah, setiap menit, Harvey York akan langsung meledakkan kepala Neve Foster. Clarion Parker terlihat jelek, dan berkata dengan suara malu-malu. Lani, Neve tidak boleh mati. Lenny Bennett seolah-olah tidak mendengarnya, dan dia hanya berkata dengan dingin pada saat ini. Aku akan memberimu 3 detik lagi. Segera setelah itu, sesosok muncul di udara dalam sekejap, berdiri di udara sebentar, lalu perlahan jatuh. 2. Saat mendarat, gelombang tak terlihat sepertinya menyebar dari tanah, yang mengejutkan hati semua orang. Tentara batalion kamp pedang baik-baik saja, semua orang telah bertarung hidup dan mati di medan perang. Jadi meskipun wajah mereka pucat saat ini, postur tubuh mereka tidak terlalu goyah. Tapi banyak pria dan wanita berseragam di Grand City berkedip dan menyemburkan darah. Chapter 6811. Orang muncul terlihat mengenakan jubah putih dengan wajah acuh tak acuh. Pada saat ini, matanya menyapu lapangan, dan dia berkata perlahan. Aku mendengar bahwa seseorang secara salah menuduh tuan mudaku. Aku datang ke sini untuk melihat apakah ada bukti atau saksi yang mengatakan demikian. Jika itu hanya palsu, aku akan melenyapkan dia dan seluruh keluarganya. Kata-kata acuh tak acuh itu sepertinya diucapkan dengan santai oleh seorang lelaki tua di jalan. Namun semua orang bisa merasakan bahwa jantung mereka berdebar kencang. Penonton langsung terdiam, bahkan tatapan Ethan Hunt terpaku sejenak. Karena pada lelaki tua ini, dia melihat aura yang sangat dekat dengan pelatih kepalanya. Apakah dia seorang master bela diri? Adapun sekelompok besar orang dari Grand City, mereka semua tercengang saat ini. Orang itu mampu melayang di udara, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan persatuan manusia dan alam dalam legenda. Mungkinkah ada manusia kuat yang menyatu dengan alam selain dari Grand City? Bahkan Lenny Bennett, yang mengaku memiliki pendukung terbesar, menjadi sangat pucat saat ini, dan dipenuhi kengerian. Setelah itu, sosok berjubah putih itu berbalik perlahan. Dia tampak tua, tetapi dia tidak membuat orang merasa lelah, tetapi membuat orang merasa bahwa dia seanggun peri. Yang datang adalah salah satu dari 4 pilar, Master Longman, Samuel Bauer. Saat identitas pihak lain dikonfirmasi, wajah Lenny Bennett dan yang lainnya bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Master dari 4 pilar negara H,
masing-masing adalah master seni bela diri sejati, dan telah menguasai otoritas tertinggi. Terutama Longman adalah salah satu yang terbaik. Dikatakan bahwa Samuel Bauer, Master Longman, pernah berperang melawan generasi master yang lebih tua di Grand City. Dia berhasil menang yang sudah menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Karena itu, kemunculannya langsung mengejutkan penonton. Bahkan generasi dewa perang seperti Ethan Hun tidak bisa memenangkan dirinya. Aku telah bekerja keras sepanjang hidupku, dan akhirnya menemukan seorang master sekte muda. Kenapa? Grand City Mall tidak hanya ingin menjebaknya sebagai penjahat, tetapi kamu juga ingin melenyapkannya. Apakah karena aku terlalu rendah hati baru-baru ini? Jadi, apakah kamu, Grand City, berpikir bahwa aku akan mudah diganggu? Samuel Bauer berbicara dengan acuh tak acuh, tampaknya dengan fasih, tetapi rasa bertanya tidak berkurang sedikitpun. Kelopak mata Clarion Parker terus berkedut. Meskipun dia adalah pria generasi dan salah satu dari 3 tuan muda di Parkerville, tetapi untuk beberapa alasan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara di depan Samuel Bauer. Bahkan Lenny Bennett, salah satu penanggung jawab, tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat ini. Dia tahu bahwa Harvey York adalah tuan muda dari Longman. Tapi dia selalu berpikir bahwa Harvey York mencapai puncak dengan mendapatkan kekuatan. Tapi dia tidak menyangka lelaki tua Samuel Bauer benar-benar melihat Harvey York sebagai pewaris. Tahukah kamu, ada banyak orang luar biasa di keluarga Bauer. Samuel Bauer tidak mempertimbangkan mereka, tetapi lebih mempertimbangkan Harvey York. Apakah ini cukup untuk menunjukkan pentingnya Harvey York? Yang paling penting adalah Samuel Bauer ada di sini, jadi bagaimana jika dia memindahkan tetua agung dari Kementerian Perang? Lagi pula, Samuel Bauer adalah tetua agung terakhir dari Kementerian Perang. Sederhananya, Lenny Bennett saat ini adalah seseorang yang telah bertemu dengan hantu dengan berbagai ukuran. Ayolah, bukankah jarum hujan badai bunga pir, jarum bulu merak, dan sebagainya sudah siap untuk dimulai? Bagaimana kalau membuka satu untukku? Samuel Bauer tersenyum tipis. Sudah lama aku tidak melihat sampah ini. Aku ingin melihat hari ini, kekuatan apa yang dimiliki sampah-sampah ini. Lenny Bennett dan yang lainnya menggerakkan mulut mereka, tetapi mereka tetap melambaikan tangan, membuat orang bisa menarik napas mereka dengan lega. Chapter 6812. Kesalahpahaman, Tuan Samuel. Semuanya salah paham, kata Lenny Bennett dengan wajah jelek. Tapi tadi aku mendengar tentang pertarungan sampai akhir dan ada begitu banyak senjata yang digunakan di sini. Itu secara khusus ditujukan untuk master seni bela diri. Sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa itu adalah kesalahpahaman. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Samuel Bauer mencibir, dan segera melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi yang tak terlihat langsung menyapu. Wajah Lenny Bennett dan yang lainnya berubah drastis, masing-masing mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk memblokir serangan mendadak ini. Tapi itu sia-sia. Hanya sesaat, para pemuda Grand City yang telah menggunakan seluruh energinya tetapi mereka terdorong 3 langkah ke belakang sambil menyemburkan seteguk darah. Di kejauhan, ada juga beberapa serangan teredam, jelas beberapa orang yang memegang busur langsung jatuh ke tanah. Dengan satu gerakan sederhana, semua pertahanan Forbidden Wasteland runtuh dalam sekejap. Mungkin inilah yang mereka katakan tak terkalahkan. Selain Harvey York dan Mandy Zimmer, tidak ada seorang pun dari Grand City yang berani berdiri dan menghadapi mereka. Ethan Hun menyipitkan matanya, lalu memberi isyarat, dan segera puluhan raja prajurit bergegas langsung ke Harvey York dan Mandy Zimmer untuk melindunginya. Harvey York juga melepaskan Neve Foster dan langsung pergi. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Samuel Bauer sudah datang, dia tidak mungkin dalam masalah. Paling buruk, jika dia menunjukkan identitasnya sebagai pelatih kepala, dia akan bisa menghancurkan orang-orang di Grand City ini sampai mati. Tapi sejak Samuel Bauer datang, tidak perlu menunjukkan papan namanya. Terlebih lagi, bukanlah hal yang baik untuk menunjukkan papan nama sendiri dan membiarkan identitasnya terungkap ke dunia. Lenny Bennett dan yang lainnya tidak tahu bahwa ada begitu banyak liku-liku. Mereka hanya berpikir bahwa Samuel Bauer sangat peduli dengan Harvey York sehingga dia bahkan berani melawan Grand City. Pada saat ini, Lenny Bennett berkata perlahan, "Tuan Longman, aku akan melaporkan masalah ini kepada tetuaku." Tidak ada gunanya melapor kepada siapapun. Suara Samuel Bauer terdengar dingin. Aku sudah mengatakan semuanya, Harvey York adalah Tuan Muda Longman. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa salah satu dari 4 pilar. Tidak banyak bedanya. Kamu bertarung melawannya seperti ini, apakah menurutmu tidak ada yang tersisa di Longman? Aku bisa memberitahumu bahwa meskipun aku satu-satunya yang tersisa di Longman, aku bisa masih merobek kotamu sendiri ke dalam air. Mendengar kata-kata Samuel Bauer, Lenny Bennett dan Neve Foster, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasan, menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apakah Harvey York benar-benar penting bagi Samuel Bauer dan Longman? Sekarang tampaknya identitas Harvey York tidak hanya untuk pertunjukan, tetapi benar-benar memiliki energi semacam itu.
Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan menyentuh Harvey York. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan anak panah harus ditembakkan. Pada saat ini, Lenny Bennett mengertakkan gigi dan melangkah maju perlahan. Tuan Longman, bukan karena kami atau Grand City ingin mempersulitmu. Bukannya kami ingin melakukan apapun untuk Harvey York. Hanya saja, kami punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia sudah melenyapkan Durandal Parker. Salah satu dari 3 tuan muda Parkerville, salah satu dari 7 keluarga di Grand City. Dia harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Tapi tidak hanya itu, dia tidak memberikan penjelasan, tapi dia juga menyakiti dan menyandera seseorang. Kami di Grand City harus menahannya, baik untuk wajah kami atau untuk tugas. Maaf Tuan Longman. Chapter 6813. Jelas, Lenny Bennett yang sudah menunggang harimau harus berbicara seperti ini. Lagi pula jika tidak, bukan hanya wajah keluarga Bennett mereka yang akan hilang, tetapi wajah Grand City juga akan hilang. Oh, namamu Lenny Bennett? Kamu baru saja berani mengancamku dengan nama pendahulumu. Apakah kamu dari White Peak? Samuel Bauer berkata dengan penuh minat. Lenny Bennett mengertakkan gigi dan berkata, "Itu benar. Aku berasal dari White Peak, salah satu dari 7 keluarga besar di Grand City." Samuel Bauer mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ares Bennett, orang tua itu melawanku 3 kali dan dia kalah 3 kali. Jika aku mau, aku bisa melenyapkannya saat pertarungan terakhirku. Itu sebabnya Ares harus memanggilku Tuan Bauer ketika melihatku di jalan dan mendengarkan nasihatku. Kamu hanya seorang pemuda dari White Peak, mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar di depanku?" Pada saat ini, Samuel Bauer tidak memberikan wajah apapun kepada Lenny Bennett. Terlebih lagi, semua orang yang ada di sini memiliki kepala yang bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak tahu. Kamu pikir aku akan takut dengan kamu menembakkan nada birokrasi seperti ini di depanku? Lenny Bennett menggigit bibir bawahnya, dan berkata perlahan. Tuan Longman, aku tidak berani berbicara secara birokratis di depanmu. Faktanya, Harvey York memang melenyapkan dan menyakiti orang lain. Apakah itu hukum raja dari negara H masih aturan Grand City? Dia harus diadili. Kamu bisa membawanya pergi dengan paksa. Tapi dalam kasus ini, Grand City kami akan memutuskan bahwa Harvey York sudah melarikan diri karena takut akan kejahatannya. Dan sejak saat itu, dia tidak akan pernah tenang. Mendengar perkataan Lenny Bennett, Samuel Bauer menoleh ke samping dengan penuh minat, dan berkata, "Apakah kamu mengancamku?" "Tidak berani. Apa yang aku katakan adalah kebenaran, sekadar mengingatkan itu semua aturan Grand City. Tentu saja, jika Longman membawanya, aku dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya." Lenny Bennett sekarang maju mundur, dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Dari sudut pandang ini, Lenny Bennett adalah orang yang hebat. Oke, berhenti bicara omong kosong di sini. Jika Grand City ingin bersikap baik padaku, maka aku juga akan bersikap baik padamu. Siapa yang berani menyentuh setengah selai rambut Tuan Muda Longman? Apalagi jika dia mati, hanya ada satu orang yang harus tersisa. Aku ingin melihat apakah Longman atau Grand City yang akan bertahan. Samuel Bauer sama sekali mengabaikan kata-kata dengan Lenny Bennett, tapi berjalan pergi di depan Harvey York. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun aku tidak datang, aku tahu masalah ini bisa diselesaikan dengan sempurna. Tapi aku senang bisa menjual bantuan." Harvey York melirik Samuel Bauer, dia mengerti apa yang dia maksud. Dia memang tidak takut pada Grand City, dan dia juga bisa membawa tanda namanya. Tapi Ethan Hun yang berdiri di belakangnya dan membawa bendera untuknya, mungkin akan menghadapi likuidasi di masa depan. Dari perspektif ini, dia benar-benar berutang budi pada orang tua ini. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan, "Terima kasih banyak." Dia memiliki hubungan khusus dengan Samuel Bauer, dan mereka bukan bawahan. Sederhananya, Harvey York tidak akan repot-repot naik perahu Longman jika dia tidak dibodohi oleh Samuel Bauer. Sekarang dia sudah lama berada di atas kapal yang sama, dan dia merasa agak emosional. Untuk beberapa hal, dia juga harus menghormati Samuel Bauer. Kalau tidak, kata-kata sederhana yang mengatakan bahwa Harvey York adalah tuan muda dari Longman bisa saja dihukum. Chapter 6814. Baiklah. Tidak ada artinya tinggal di tempat ini. Dingin dan tak bernyawa. Ayo kembali ke Walsing dan makan hotpot bersama. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Samuel Bauer menepuk pundak Harvey York, berbalik dan hendak membawanya pergi. Tidak, aku akan membawa Mandy pulang sebentar. Mungkin aku akan minum teh susu bersamanya untuk menghangatkan tubuhnya dan menenangkan keterkejutannya. Aku akan berjanji padamu. Mari kita pilih hari lain. Kata Harvey York tiba-tiba.
Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir tercengang sesaat, lalu tampak kaget. Untuk orang besar seperti Samuel Bauer, Harvey York sangat berani menolak undangannya. Siapa dia? Sebelum semua orang terkejut, Neve Foster tiba-tiba mengambil busur silam dan mengarahkannya ke Harvey York. Rasa sakit dan kebencian bercampur menjadi satu di wajahnya, dia dengan tegas berteriak pada saat ini. Tuan Longman, aku tahu kamu jauh di atas kami semua. Aku tahu bahwa orang sepertimu dapat mengabaikan semua hukum di dunia ini. Tapi masalahnya, apakah hanya ada kekuatan di dunia tanpa keadilan alam? Bajing Harvey York bukan hanya melenyapkan tunanganku. Dia juga menyanderaku dan mematahkan salah satu tanganku. Orang seperti itu, jika kamu mengatakan ambillah, maka kamu bisa membawanya. Apa artinya hukum surga? Di mana moralitasnya? Bahkan jika kamu tidak menganggap serius Grand City. Tapi tidak mungkin bagimu untuk tidak mengambil hukum dan peraturan raja. Kamu baru saja membawa Harvey York pergi seperti itu. Bagaimana kamu akan menghentikan berita buruk tentangmu di masa depan? Pada saat ini, Neve Foster tidak memiliki rasa takut di hatinya, hanya kegilaan. Karena dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa melenyapkan Harvey York hari ini, maka dia tidak akan pernah bisa membalas dendam. Pada saat ini, seluruh tubuh Neve Foster bergetar karena amarah. Tangan kanannya memegang busur silang, seolah-olah dia akan menarik pelatuknya kapan saja. Untungnya, dia masih memiliki alasan terakhir di hatinya sehingga dia tidak bertindak sembarangan. Kalau tidak, dia merasa bahwa dia pasti akan mati. Melihat itu, Clarion Parker maju selangkah dan berkata dengan tajam. Tuan Longman, apakah benar-benar hal yang baik untuk membawa Harvey York pergi seperti ini? Kamu memiliki reputasi yang hebat di sepanjang hidupmu. Seseorang seperti dirimu menjadi tidak masuk akal, apa yang terjadi pada dunia ini? Lenny Bennett juga menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Longman, jika kamu melakukan hal seperti ini, tak satu pun dari di Grand City akan puas. Tidak puas? Samuel Bauer tampak acuh tak acuh. Samuel Bauer melakukan sesuatu, jadi mengapa harus ada yang harus terpuaskan? Jika kamu tidak puas, aku akan melenyapkanmu sampai kamu merasa puas. Adapun ingin menggunakan aturan dan hukum untuk menekanku. Bukankah kamu terlalu naif? Ketika Harvey York berbicara denganmu tentang aturan, kamu berbicara dengannya tentang kekuasaan. Ayo, bicaralah denganku tentang aturan. Benarkah semua keuntungan di dunia telah diambil oleh Grand City-mu, sehingga kamu dapat mencerminkan ketinggian Grand City-mu? Sambil berbicara, Samuel Bauer melirik Harvey York, dan berkata, Baiklah, berdebat dengan orang-orang bodoh ini adalah hal yang paling konyol di dunia ini. Harvey York tersenyum tipis, dan hendak pergi sambil memegang tangan Mandy Zimmer. Neve Foster gemetaran, tetapi dia masih berkata dengan suara tertekan. Kamu tidak bisa pergi. Samuel Bauer, kamu melakukan ini karena kamu tahu betul bahwa Durandal Parker dilenyapkan oleh Harvey York. Jadi, kamu berusaha melindunginya seperti ini.